Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini kita dialog spesial tentang kesehatan hewan bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Selamat sore Pak Dr. Hasan. Selamat sore Pak Umar. Jumpa lagi kita nih ya. Alhamdulillah. Di Tegar TV. Betul ya. Kami tunggu sebetulnya. Ini karena kita dialog spesial ini karena sekarang lagi viral juga soal penyakit mulut dan kuku ya. Ini ternak sapi ya. Betul ya, ada sapi, ada kambing domba. Oh iya gitu ya. Sebenarnya ada babi juga. Jadi terima kasih nih sudah hadir ya kan. Siap. Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita akan bahas dengan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata ini dengan tema upaya Balai Veteriner Lampung atasi wabah PMK di Provinsi Lampung. Pak Dr. Hewan Hasan, ini apa sih PMK ini? Ini biar pemirsa Tegar TV jelas juga nih penyakit mulut dan kuku ini. Ya, baik. Ya, jadi PMK adalah penyakit mulut dan kuku, singkatannya. Itu disebabkan virus. Memang sebelumnya mungkin kita kenal yang COVID itu yang ada ya. Nah ini jadi selain COVID kita sekarang ada ya virus PMK itu. Memang sedikit bedanya dengan COVID. Kalau COVID kan penularannya kan cuma aerosol ya. Kalau ini bisa lewat udara, airborne disease gitu. Jadi makanya kan kenapa ini termasuk penyakit yang sangat ditakutin oleh dunia nomor satu, itu karena penyebarannya. Jadi apa itu penyakit ini mudah menyebar dan hampir angka morbiditasnya atau kesakitannya itu hampir 90-100% itu yang anu itu. Yang misalnya di satu kawasan masuk sapi yang tertular PMK. Nah itu bisa menular sampai 90-100%, walaupun memang angka kematiannya kecil, cuma 1-5%, angka kematiannya. Tapi ya itu angka kesakitannya itu yang lumayan besar, sehingga mungkin akan sangat mengancam kondisi perekonomian peternak kita, karena unsur kerugiannya itu yang jelas untuk yang sapi perah biasanya ya di susunya akan turun gratis itu ya. Oh betul. Ya itu karena kan jadi diibaratkan kalau kita kan sariawan gitu ya. Jadi sapi sariawan nggak mau makan gitu. Terus teracanya kan sakit. Akhirnya kan kadang kan nggak kuat berdiri, akhirnya kan ambruk gitu. Itu terkena pada hewan apa aja itu Pak? Ya jadi PMK ini itu bisa menyerang ke hewan berkuku genap Pak. Berkuku genap ya, jadi kan kayak ada sapi, kambing domba, terus babi yang termasuk mungkin ya termasuk hewan liar kayak misalnya rusa dan lain-lain ya. Itu juga bisa kena. Sekali lagi untuk yang hewan berkuku genap seperti itu. Itu enggak, kalau di Indonesia itu enggak baru ya, mungkin sebelumnya udah pernah ada wabah virus PMK ini gimana? Ya Jadi memang sebetulnya PMK ini kan masuk pertama kali di Indonesia. Itu di tahun 1887 Pak. Jadi kan lama. Jadi kan itu waktu itu kan kita impor sapi perah dari Belanda. Dulu itu jasa Belanda itu ya. Belanda lah. Mereka itu masukin sapi perah yang di sapi tersebut itu ada penyakit PMK-nya. 1887. Iya. Itu kan masih dijajah Belanda kita ya. Ya itu impor dari Belanda itu. Sapinya itu. Terus ya itu makanya kan terus dilaksanakan penanganan tuh Pak. Biasanya kan memang vaksinasi. Nah ini kan termasuk terakhir itu kita itu tahun 1983. Kita ada wabah PMK. Tapi alhamdulillah pada waktu itu era Pak Presiden Soeharto itu langsung bisa memvaksinasi massal. Vaksinasi massal itu sapi itu di vaksinasi. Itu alhamdulillah akhirnya kan terus tidak ada penyakit PMK lagi. Tahun 86 itu dinyatakan oleh Kementerian Pertanian bahwa kita bebas dari PMK. Nah terus itu kan baru diakui OIE
tahun 1990. Itu kan Organisasi Kesehatan Dunia itu kan OIE. Kalau kesehatan kan WHO itu ya kan ya. Kalau ini OIE itu menyatakan betul Indonesia bebas PMK tahun 1990 gitu ya kan. Nah ini kan berarti kita kan sudah sebetulnya PMK itu sudah kita tidak ada itu sudah hampir 36 tahun. Sejak tahun 1990 kan, itu ya? Kan 86 itu sebetulnya. 86 sampai sekarang toh berarti 36 tahun. Itu kita sudah nggak ada PMK ini sebetulnya. Tapi Masya Allah ini kan kemarin kita lebaran lah dapat hadiah itu. Hadiah PMK loh. Saya ingat betul itu. Saya itu masih mudik dari Jogja, saat di perjalanan ditelepon oleh Ketua PDI cabang Lampung Malang itu. Masa? Gitu ya? Ya Pak, sudah ada informasi itu PMK. Waduh, saya langsung berhenti tuh, langsung dia itu. Nah, ini kan memang pernyataan PMK tersebut memang masuk ke tempat kita ya lewat SK Mentan 403. Itu memang Jawa Timur, Bapak. Wabah pertama di Jawa Timur ya? Itu pernyataan di 9 Mei. Nah, terus 404 itu di Aceh. Aceh Tomian itu juga Bapak. Jadi kan ada 2 provinsi. Jawa Timur 4 kabupaten, di Aceh itu waktu itu masih 1 sebetulnya itu. Kalau misalnya itu ditemukannya gejala apa gimana itu? Ya, untuk hewan sendiri, hewan sapi sapi biasanya kan akan kelihatan gejalanya ya. Memang ya kan ya kambing domba itu yang kadang subklinis atau nggak kelihatan gejalanya. Kalau ini kan kelihatan gejalanya jadi di sapi ya Pak? Apa di domba? Ini yang sapinya. Sapi. Tentang sapi itu nanti sapi itu ngeces, ngoleh gitu. Ngeces, bahasa gampangnya itu ya. Terus kayak ada sariawan di langit-langitnya, di lidahnya, di congor bibirnya ya. Kalau sapi kan bukan bibir ya, congor kalau ada ya. Itu juga pada itu ada semacam luka-luka sariawannya, termasuk di pelacaknya itu juga ada bisulnya yang ada itu. Itu gejala-gejala yang khas di ini kelihatan itu ya. Ditambah jelas termasuk kenaikan suhu. Ya, demam. Suhu 39 41 tuh di sini itu yang ada mencirinya. Terus sama jelas karena sariawan ya nafsu makannya turun, anoreksia jelas seperti itu dia itu di sapi terutama. Memang jangan itu memang domba itu agak kurang kelihatan gejalanya. Kalau sapi memang kelihatan banget. Untuk PMK ini, itu peternak, ya pemirsa Tegar TV juga kan mungkin ada yang peternak sapi dan domba dan sebagainya. Tentunya mereka bisa melihat atau masyarakat bisa melihat sendiri ya kalau sapinya atau ternaknya terjangkit virus PMK ini ya. Memang Pak, terus aja kan PMK ini kadang tuh mirip dengan penyakit yang lain. Ada penyakit BF, ada penyakit MCF, ada penyakit glutang, ada penyakit ORP gitu. Itu air liur berlebihan itu begitu. Jadi kadang itu gejalanya itu hampir sama, makanya untuk memastikan itu harus diuji laboratorium. Makanya kan ini kan peran kami di Balai Veteriner Lampung ini memastikan. Jadi kan biasanya para peternak lapor ke dinas toh. Dinas nanti lapor ke tempat kami lewat Insignas itu ada anunya programnya lewat Insignas. Nah terus yaitu lapor tempat kami. Terus kami kan timnya langsung hubungi. Apa nih gejala seperti apa nih? Nah terus HP-nya di apa ini? Gitu ya Pak ya. Jadi memang kami bisa tracingnya dari itu, dari laporan dari dinas tersebut. Jadi kan maksudnya masyarakat atau peternak kalau misal melihat gejala seperti air liur berlebihan, demam dan sebagainya itu, pelacaknya sakit yang diduga PMK, sebaiknya ke dinas. Ke dinas, lapor ke dinas. Nanti kan ada dinas, ada teman puskeswan atau mungkin dinas peternakan sendiri yang dalam peternakan. Biasanya nanti mereka akan turun langsung ngecek. Betul nggak nih? Nah nanti biasanya teman dinas misalnya yang betul itu mengarah PMK, langsung lapor lewat Insignas. Nah, nanti kan kami dapat laporan, kami setiap kan ada laporan dari mana saja yang masuk penyakitnya yang PMK ini. Nah, nanti kan kami langsung baca, kami perintahkan tim kami untuk yaitu koordinasi dengan dinas, apakah mereka itu akan ngirimnya sampel sendiri ke balai kami
atau tim kami turun gitu ya kan. Gitu. Nggih. Memang kalau sekali lagi untuk di Lampung itu kemarin untuk yang di Tulang Bawang sama Mesuji, mereka langsung ngirim tempat kami. Memang kami kan sebelumnya sudah ngirim VTM. Apa itu, Pak? Untuk membawa virusnya itu. Iya. Jadi sampelnya dimasukkan di VTM, virus transfer media itu ya. Masuk di VTM, kemudian dikirim tempat kami. Jadi mas sebelumnya kan ada penyakit yang LSD itu Pak, yang kulit berbenjol itu Pak. Sebelumnya kan sebelum hari raya kami kan menangani itu dulu sebelumnya LSD itu. Jadi kami kan sudah ngirim dari masing-masing kabupaten kota, kami kasih 10 tabung. Untuk misalnya itu pas itu waktu misalnya ada gejala LSD itu minta segera dikirim tempat kami untuk kami uji. Tapi ternyata alhamdulillah untuk LSD kan bisa terisolasi cuma di Riau yang ya sama di Aceh ya. Tapi ternyata mas sekarang PMK-nya itu, lah itu akhirnya kan VTM-nya itu akhirnya digunakan untuk ambil sampel PMK ini. Jadi kayak yang kayak Mesuji, Tulang Bawang itu memang langsung ngirim tempat kami, ke lab kami, lakukan uji. Untuk yang Tulang Bawang Barat, itu karena pas yang kena karena banyak, akhirnya kan kepala dinasnya nyuratin kami, intinya minta untuk diambil sampelnya. Ya sudah, akhirnya kami kan ke Tulang Bawang Barat, tim kami ke sana untuk ambil sampel, dan sekalian itu ada KIE ke mereka, ada KIE ke mereka, menginformasikan bagaimana masalah PMK ini, bagaimana untuk penanganannya, bagaimana supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu tim kami terjun ke sana gitu kan. Ini kan kita tahu bahwa Lampung ini lumbung ternak. Betul. Pak Hasan. Jadi memang perlu penanganan juga yang serius. Betul. Apalagi kita mau Lebaran. Betul. Idul Adha nih, tanggal 9 Juli. 9 Juli ya, betul. Itu jadi kalau peternak melihat gejala-gejala itu ya harus segera lah supaya masyarakat juga nggak korban ya. Betul. Jadi terus saja Pak Umar, kami kan karena wilayah kerja kami itu ada 4 provinsi. Kami yang pertama yang kena malah Bangka Belitung dulu itu. Oh gitu ya. Sebelum Lampung itu Bangka Belitung dulu. Bangka Belitung ya. Jadi Bangka itu sebetulnya pertama itu kan ada sapi dari Bangkalan. Tanggal 26 April itu ada 288 ekor. 288 ekor satu kapal itu dibawa ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang. Dari satu kapal tersebut itu sebetulnya memang yang situ ternyata tulis 2 orang yang itu. Tapi kondisi realnya itu ada yang ngambil 5 ekor, ada yang 10 ekor, ada yang banyak itu, yang 288 itu. Nah itu ada yang 2 ekor itu kan diambil dari kapal. Kemudian dibawa pulang ke peternakannya. Betul. Peternakannya tuh langsung karena iya, memang sebetulnya sebelumnya itu dari waktu dari Bangkalan memang belum ada gejala klinisnya. Memang nanti kan ada masa inkubasinya yang itu ya, 1-14 hari tuh, memang belum ada gejalanya. Tapi ternyata waktu sudah sampai di Pangkal Pinang itu ternyata jeblok itu udah 2, akhirnya kan mungkin dia di rumah sudah punya 3 ekor aja gitu, akhirnya kan 3 kena. Nah, terus tetangganya itu pada nengok ke peternak pertama itu toh, nengok, ngobrol-ngobrol, apa betul kena kena penyakit apa ini? Namanya penyakit baru lagi untuk peternak. Ya itu, langsung mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah pulang itu ya kan bawa virus itu ya. Ya itu manusia itu ya. Terus akhirnya kan sapi mereka juga kena juga, makanya kan makanya kan ratusan itu. Hampir tiap hari saya laporan ada 100, ada 15, ada 20, ada 50. Waduh, iya. Menyebar. Cepat sekali lalunya perjalanannya, memang terutama sekali lagi memang ini PMK ini memang terutama lalu lintas Pak yang paling itu. Lalu lintas hewan ini terutama. Yang yaitu kalau tidak terkendali dengan baik, yaitu bisa menyebar ya. Menyebar kemana dengan cepat itu. Ini kan kalau alhamdulillah kayak misalnya yang Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, itu kan mereka langsung dilokalisir ya. Misalnya kan, mereka kan hewan sakitnya kan tidak memang di sama dinas kan, ya kami juga pesan teman-teman dinas
tolong ini yang pada kena penyakit kan jangan sampai sekali-kali keluar. Betul. Soalnya kalau keluar ya sudah itu nanti geblok itu lah ya, kemana-mana itu nanti. Oke, nanti kita lanjutkan siap. Pak Dokter Hasan. Oke. Ya, karena kita akan lanjut kepada sesi berikutnya. Menarik ini Pak Dokter Siap. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan tadi, kita dialog spesial bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Ya, ini karena memang lagi viral di Indonesia kita atau bahkan dunia ya Pak. Iya, terkena penyakit mulut dan kuku. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.